Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya dari keraguan menjadi iman yang teguh. Kita akan belajar dari Thomas yang pernah meragukan. Ayat firman Tuhan untuk kita dari Yohanes 20 ayat 28. Jawab Thomas kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sebagian orang mengira bahwa orang beriman tidak boleh memiliki keraguan. Mereka berpikir bahwa jika seseorang bertanya-tanya tentang Tuhan, berarti imannya lemah. Namun Alkitab menunjukkan sesuatu yang berbeda. Di dalam Alkitab terdapat banyak tokoh yang pernah bergumul dengan pertanyaan, ketakutan, dan keraguan. Daud pernah bertanya, "Berapa lama lagi ya Tuhan?" Mazmur 13 ayat 2. Elia pernah putus asa dan ingin mati. Ayub mempertanyakan penderitaannya. Bahkan Thomas, salah satu murid Yesus, pernah meragukan kebangkitannya. Keraguan bukanlah akhir dari iman. Seringkali keraguan adalah jalan yang Tuhan pakai untuk membawa seseorang mengenalnya lebih dalam. Siapakah Thomas? Nama Thomas sering diingat sebagai Thomas yang ragu-ragu. Namun sebenarnya Thomas bukanlah murid yang lemah. Ia adalah orang yang setia, berani, jujur, dan logis. Ketika Yesus hendak kembali ke Yudea yang berbahaya, Thomas berkata, Yohanes 11 ayat 16, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Perkataan ini menunjukkan berani yang luar biasa. Thomas mengasihi Yesus. Ia ingin mengikutinya. Ia rela menghadapi bahaya demi gurunya. Namun ketika harapan hancur, namun kemudian terjadi sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. Yesus ditangkap, Yesus disiksa, Yesus disalibkan, Yesus mati. Bagi Thomas semua harapan seolah berakhir. Selama 3 tahun ia mengikut Yesus. Ia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Ia percaya bahwa Yesus akan membawa kemenangan. Tetapi sekarang gurunya mati di kayu salib. Bayangkan perasaan Thomas. Ia sedih, ia kecewa, ia bingung, ia kehilangan arah. Keraguan yang berasal dari luka. Seringkali orang menganggap Thomas itu tidak percaya karena keras kepala. Padahal keraguannya lahir dari hati yang terluka. Ia sudah berharap begitu besar. Karena itu ia takut berharap lagi. Ia takut kecewa lagi. Ia takut terluka lagi. Maka ketika murid-murid lain berkata, "Kami telah melihat Tuhan," jawab Thomas. Yohanes 20 ayat 25. "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ini bukan sekedar masalah logika, inilah jeritan hati yang sedang terluka. Thomas ada di sekitar kita. Banyak orang saat ini mengalami hal yang sama. Mereka tetap datang ke gereja, mereka tetap berdoa, mereka tetap membaca Alkitab. Tetapi jauh di dalam hati mereka ada pertanyaan, "Tuhan, apakah Engkau masih peduli? Tuhan, mengapa doaku belum dijawab? Tuhan, mengapa penderitaanku begitu lama? Tuhan, di manakah Engkau?" Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Mungkin ada yang kehilangan orang yang dikasihi. Mungkin ada yang bergumul dalam penyakit. Mungkin ada yang sedang mengalami masalah keluarga. Kekecewaan sering menjadi pintu masuk bagi keraguan. Yesus tidak menolak Thomas. Inilah bagian yang sangat indah. Yesus tidak marah kepada Thomas. Yesus tidak berkata, "Thomas, keluarlah dari kelompok muridku." Yesus tidak mempermalukannya. Sebaliknya Yesus datang khusus untuk menemui Thomas. Yohanes 20 ayat 27. "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Yesus memahami pergumulan Thomas. Yesus tahu luka yang ada di hatinya. Yesus mengerti mengapa Thomas sulit percaya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengerti pergumulan manusia. Tuhan mengerti luka kita. Kadang kita berpikir, Tuhan pasti kecewa dengan aku. Tuhan pasti marah karena aku ragu. Tetapi Yesus menunjukkan kasih yang luar biasa. Ia tidak menjauh dari orang yang sedang bergumul. Justru ia mendekat. Ketika hati kita penuh pertanyaan, Tuhan tidak meninggalkan kita. Ketika iman kita goyah, Tuhan tetap memegang kita. Ketika kita tidak sanggup melihat jalan ke depan, Tuhan tetap melihat seluruh perjalanan hidup kita. Dari keraguan menuju pengakuan iman.
Setelah melihat Yesus bangkit, Thomas mengucapkan salah satu pengakuan iman paling kuat dalam Alkitab. Yohanes 20 ayat 28, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Luar biasa. Dulu ia ragu, kini ia menyembah. Dulu ia mempertanyakan, kini ia percaya. Perjumpaan dengan Yesus mengubah seluruh hidupnya. Keraguan bisa menjadi jalan pertumbuhan. Banyak orang berpikir keraguan selalu buruk. Namun jika dibawa kepada Tuhan, keraguan bisa menjadi jalan menuju iman yang lebih dewasa. Iman yang tidak pernah diuji seringkali dangkal. Tetapi iman yang telah melewati badai menjadi kuat. Thomas akhirnya memiliki iman yang jauh lebih kokoh karena ia pernah bergumul. Untuk itu jangan mencari jawaban di tempat yang salah. Saat hati kosong, banyak orang mencoba mengisinya dengan kesibukan, dengan uang, hiburan, popularitas, dan kesenangan dunia. Namun semuanya itu hanya memberikan kepuasan sementara. Hanya Tuhan yang dapat memenuhi kekosongan di dalam hati manusia. Seperti Thomas, kita membutuhkan perjumpaan pribadi dengan Kristus. Ketika doa belum dijawab, mungkin hari ini ada doa yang sudah lama kita minta tapi belum dijawab. Mungkin bertahun-tahun. Mungkin belum ada jawaban. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan tidak peduli. Seringkali Tuhan bekerja dalam cara yang belum kita lihat. Tuhan tidak pernah terlambat. Ia bekerja bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Yesaya 55:8, "Rancanganku bukanlah rancanganmu." Apa yang harus dilakukan saat ragu? Pertama, jujurlah kepada Tuhan. Tuhan sudah mengetahui isi hati kita. Datanglah padanya, katakan pergumulanmu kepadanya. Yang kedua, tetap dekat dengan firman. Jangan menjauh saat sedang ragu. Justru saat itulah kita harus paling membutuhkan firman Tuhan. Yang ketiga, tetap bersekutu. Thomas tidak hadir bersama murid-murid ketika Yesus pertama kali datang. Keterpisahan sering membuat keraguan semakin besar. Tetaplah berada dalam persekutuan. Yang keempat, ingat penyertaan Tuhan di masa lalu. Lihat kembali bagaimana Tuhan telah menolongmu sebelumnya. Dia yang setia dahulu tetap setia hari ini. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini, Thomas mengajarkan bahwa keraguan bukan akhir cerita. Keraguan dapat menjadi awal perjumpaan yang lebih dalam dengan Tuhan. Yesus tidak menolak orang yang sedang bergumul. Ia mendekati mereka, memahami mereka, ia menguatkan mereka. Dan ketika kita terus mencari Dia, keraguan dapat berubah menjadi iman yang teguh. Seperti Thomas yang akhirnya berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Kiranya pengakuan itu juga menjadi pengakuan kita hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terkadang kami seperti Thomas, kami berdoa tetapi masih memiliki pertanyaan. Kami percaya tetapi kadang hati kami juga dipenuhi keraguan. Terima kasih karena Engkau tidak meninggalkan kami dalam pergumulan itu. Tolong kami untuk terus mencari-Mu, terus percaya kepada-Mu dan tetap berpengharapan pada janji-Mu. Ubah keraguan kami menjadi iman yang kuat, sehingga kami dapat berkata dengan yakin, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.